berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Berdoa mulai. Hiduplah Indonesia Raya Tertua. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Kita absen dulu sebelum pelajaran ya. Jadi Pak Haji absen satu persatu. Yang ada di kelas silakan mengucap hadir, kalau tidak ada alasannya kenapa ya. Ahnaf, Asifa, terus Aulia, Aska. Selanjutnya silakan dipersiapkan bukunya. Hari ini matematika akan belajar tentang apa? Ada yang sudah tahu? Aritmetika sosial. Ini adalah tentang kehidupan sosial yang nantinya kalian akan hadapi pada saat sudah dewasa ataupun nanti beranjak dewasa. Karena ini hubungannya dengan jual beli. Adakah yang di sini orang tuanya pedagang, pembisnis roda? 1, 2. Usaha apa Mbak? Oh, sembako. Kalau pedagang itu kepengennya siapa? Untung apa rugi? Untung. Bagaimana biar mencari untung? Apa? Gimana? Pernah membantu nggak di rumah? Membantunya apa? Penjualan. Oke. Berarti apal ya, apal harga-harganya. Saat belanja pernah ikut orang tua belanja apa tidak? Sering. Agar mendapatkan untung itu gimana? Harga jualnya lebih mahal ya. Berarti lebih mahal atau lebih banyak, lebih dari harga beli itu mendapatkan untung. Pernah nggak sih kalau pedagang itu rugi? Pernah ya, karena kadang sesuatu hal seperti dagangannya itu kalau uang itu seringkali busuk. Kalau makanan itu cuma bertahan beberapa hari nggak laku, kan akhirnya expired, itu nggak bisa dijual lagi ya. Untuk mengalami kerugian. Nah, nanti kita akan belajar itu. Kita akan belajar menganalisa berbagai situasi terkait aritmetika sosial, meliputi penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, dan bruto neto tara. Sudah melakukan ya di semester awal itu persentase. Bagaimana cara mencarinya? Misalkan Pak Haji punya suatu permasalahan, apa ya? Rehan akan menjual barang. Rehan membelinya dengan harga 10.000. Membelinya dengan harga berapa? 10.000. Barang tersebut dijual dengan harga 13.000. Prosentase itu untung apa rugi ya? Prosentase untungnya berapa kira-kira? 3.000. Prosentase itu kan untung dalam segi rupiah ya. Prosentasenya berapa? Kayaknya belum fokus nih. Agar lebih fokus, kita explaining dulu ya. Oke, explainingnya apa nih yang asik nih? Melatih konsentrasi. Tepuk tangan. Kalau tepuk 1, tepuk 2. Kalau tepuk 2 kayak gini, kanan kiri ya. 1, 2. Coba tepuk 2. Tepuk 3 gimana? Oke, kanan kiri atas. Tepuk 4. 2, kanan 2, kiri 2. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, pinter. Kanan 2, kiri 2, atas 1. Kita coba ya. Tepuk 2. Tepuk 3.
tepuk 1, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Masih konsentrasi ya. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Nanti pengalaman yang akan kita alami lalu di sini adalah melakukan simulasi aritmetika sosial tentang kegiatan ekonomi sehari-hari. Kemudian menentukan pemodelan matematika keuangan sederhana meliputi harga jual, harga beli, potongan harga, keuntungan, kerugian, bunga tunggal persen, keuntungan, bruto netto utara. Dan sampai kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial. Kita masuk ke materi. Intro dulu. Untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dalam hidupnya, manusia membutuhkan barang dan jasa. Produsen memproduksi barang untuk dijual dan konsumen membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi saling berhubungan ya, karena kita itu makhluk sosial. Sehingga terjadi proses jual beli seperti ditunjukkan oleh gambar di samping ini, di mana gambarnya kira-kira supermarket, Alfamart, ya. Selanjutnya, kegiatan jual beli akan berkaitan langsung dengan perhitungan yang dalam penyelesaiannya membutuhkan matematika. Sebagai contoh, pengelola toko swalayan biasanya mengambil keuntungan sebesar 30%. Jika toko tersebut memperoleh hasil penjualan 25 juta rupiah, berapa besar keuntungan yang diperoleh? Mau dihitung nggak? Mau? Oke, tadi udah hitungannya. Silakan hitung dulu. Coba. Ini sebelum kita belajar, sudah pada pintar semua nih untuk persentase. Gimana caranya untuk mencari keuntungan yang diketahui persentase? Berarti persentasenya dikalikan modal atau harga beli. Tapi ini toko tersebut, jika toko tersebut memperoleh hasil penjualan 25 juta rupiah, berapa besar semua yang diperoleh? Yang belum ada apanya? Harga belinya. Ini adalah harga jualnya atau profitnya, keuntungan. Bukan profit ya, lebih ke apa namanya? Pemasukannya, penghasilannya selama sebulan ada 25 juta. Nanti dulu kita untuk intermezzo dulu, nanti kita akan pelajari satu persatu ya, bagaimana untung, rugi, dan presentasinya. Jadi nanti kalian belajar ini bisa untuk menganalisa atau memprediksi apabila kalian menjadi penjual, kalian menjadi pembisnis, itu meminimalisir kerugian. Karena setiap viras swasta itu menginginkan apa? Keuntungan. Jangan sampai kalian jadi pedagang malah rugi ya, bangkrut gasing nanti. Selanjutnya, kita akan belajar tentang harga pembelian, harga penjualan, dan untung dan rugi. Harga barang pabrik, grosir, atau tempat lainnya disebut harga pembelian atau modal. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Dalam perdagangan terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang, yaitu pedagang akan mengalami untung, pedagang akan mengalami rugi. Kita jangan jauh-jauh, di kantin sekolah kan ada ya. Nah, saat membeli barang untuk dijual itu namanya harga beli. Saat didistribusikan ke kalian untuk dijual namanya harga jualan. Paham ya? Lanjut. Untung dan presentase untung. Bagaimana cara mencarinya? Untung itu apabila penjualan lebih tinggi daripada harga beli atau modalnya. Di mana untuk mencari untung adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Itu yang pertama. Silakan dirangkum. Kemudian untuk mencari persentase untung itu dari untung dibagi harga pembelian dikalikan 100%. Jadi dua ini ya konsepnya, konsep harga jual, harga beli untuk mencari tahu apakah
prosesi jual beli tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Next. Oke. Sekarang operasi sekolah, operasi ya. Operasi sekolah membeli satu dus dari salib buah yang berisi 24 gelas dengan harga 25.000. Kemudian dijual dengan harga 1.300 per gelas, bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu harga belinya udah ada belum? Yang mana? Oke, 24.000. Harga jual udah belum? Belum. Makanya kita cari tahu dari apa? Dari berapa itemnya, yaitu 24 gelas, dijual per item itu berapa? 1.300. Kita kalikan 24 kali 1.300. Ketemunya berapa? 31.200. Nah, dari situ kita bandingkan antara harga beli dengan harga jual, gede mana? Harga jual. Berarti untung atau rugi? Paham ya? Untungnya berapa? Tinggal kita kurangkan harga belinya, yaitu 31.200 dikurangi 24.000 rupiah. Berapa ketemunya? 4.200. Paham semua? Lanjut. Sekarang kita ke rugi dan persentase rugi. Rugi itu apabila harga penjualan itu lebih sedikit dari harga beli atau modalnya. Nah, itu nanti konsepnya hampir mirip ya. Kalau rugi berarti harga belinya bisa disingkat HB dikurangi harga jual atau gaji. Untuk persentase ruginya berarti dari rugi tersebut dibagi per harga belinya, nanti dikalikan 100%. Contoh, seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kg. Harganya 7.200 per kilo dan 40 kg dengan lanjut. Nanti setelah ini kita akan berkelompok. Oke ya. Kita akan berkelompok, kita akan berdiskusi sesuai dengan yang sudah dibagikan menurut hasil tes diagnostik yang kita laksanakan pertemuan berikutnya. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke ya. Silakan berkelompok dulu. Nanti kan Pak Haji bagikan LKPD-nya. Jadi
sumber lain yang ada di YouTube. Bisa kalian scan barcode-nya, nanti kalian bisa mempelajari contoh-contoh yang lainnya. Karena yang diskusi, kalian kerjasama ya. Oke, ini udah semua. Kelompok 1 mana? Coba tunggu cari. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6 ya, sesuai terus. Sekarang masih bagikan LKPD-nya. Nanti diisikan identitasnya meliputi nama, nama terus dalam kurung nomor absen ya. Ya. Di sini ada identitas. Silakan tulis nama anggota kalian, kelompok kalian. Setelah identitas, kalian tulis kelompok berapa, terus namanya ada siapa saja. Contohnya ada Fajar, absennya berapa. Terus berikutnya ada siapa lagi, sampai anggotanya lengkap. Oke? 2 menit ya, jangan lama. Terus kita kerjakan permasalahan-permasalahan yang ada di soal tersebut. Nanti intinya adalah kita diskusikan hasilnya di presentasi setiap kelompok. Oke ya? Silakan. Jadi berbeda. Sampai di sini mengalami kendala nggak tentang aritmetika ini? Ada gambaran, pusing, apa gimana? Kalian jangan takut kalau kalian belajar itu mengalami kendala ya, karena dari kendala tersebut nanti akan memunculkan jawaban. Asalkan kita terus untuk berjuang untuk menemukan jawaban tersebut. Jadi kuncinya satu, jangan putus asa. Senang gak sih kalau kalian mengerjakan soal matematika terus ketemu jawabannya? Karena dari permasalahan itu, kalau kalian sudah melewati permasalahan itu, kalian akan menemukan ilmu baru yang sehingga nanti bisa diterapkan ke hal-hal yang baru. Karena ingatlah, kalau kita belajar matematika itu sifatnya kontinu ya, berkelanjutan. Jadi kalau kalian pengen bisa aritmetika sosial, harus menguasai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ditambah lagi dengan apa? Literasinya, yaitu mencerna soal cerita. Ada? Ya. Ini dia kan? Nah. Gimana? Ini terus gimana? Belum? Sini maju di sini. Satu aja nggak apa-apa. Ambil. Oke, bentar. Ada berapa? 6.
Siap? Kita putar kami ini ya. Siap? Siap enggak? Kita putar ya. 1, 2, 3. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Berapa? Dua. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ingkang makan Indonesia. Jangan bengong. Ayo simak presentasi kami. Oke, kita beri nafas dulu untuk kelompok 2. B. Tentukan harga pembelian seluruh. Yang A. Harga pembelian seluruhnya 3 dikali 100.000 dikurangi 30.000 sama 2 300.000 dikurangi 30.000. Hasilnya 270.000. Jadi harga pembelian seluruhnya adalah 270.000. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Jadi permasalahan 2 tadi ketemu semua ya. Jadi tadi kita belajar apa saja sih? Ada? Aritmetikanya apa saja isinya? Apa? Rugi. Terus? Presentase rugi, presentase untung. Udah apa mubeng? Apa mubeng? Mudeng ya. Jangan sampai mubeng kalau belajar matematika, karena kalau nanti mubeng di sini, pelajaran berikutnya akan tambah mubeng. Jadi kalau belum mudeng di satu step, kalian harus selesaikan dulu. Jangan malah diteruskan. Contohnya kalian belajar penjumlahan pengurangan belum mudeng ya, kalian langsung ke perkalian pembagian, nanti tambah pusing. Jadi harus step by step. Itu ya. Untuk itu silakan nanti kalian perdalami lebih lanjut untuk materi untung rugi, persentase untung dan persentase rugi. Kemudian selanjutnya apa? Perbanyak latihan soal. Kita berikutnya kita akan membahas apa? Yaitu tadi ada bunga dalam bank dan pajak, terakhir bruto neto netto. Jadi hari ini kita tadi belajar sudah cukup. Apalagi lagi kita lapas cukup ya untuk pelajaran yang lain lagi. Nah, sekarang apa yang sudah kita pelajari disimpan ya. Jangan sampai di dalam matematika kalian sudah pelajari satu bab terus besoknya nggak dipakai. Karena apa? Karena matematika itu sifatnya berhubungan. Ada materi syarat dan prasyarat yang harus dikuasai. Contohnya kalau kita belajar aritmetika tapi kita belum bisa mengoperasikan perkalian pembagian, kiranya bisa mengerjakan enggak? Untuk itu kalian harus tetap semangat. Karena masih muda, ingatannya masih tajam ya, masih kuat ya. Jangan mikir yang sudah dulu, belajarlah dengan giat. Karena kalian kan punya cita-cita enggak? Wujudkan cita-cita itu dengan semangat, dengan berjuang, dengan belajar dengan itu ya. Oke semuanya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, berarti ada pesan dari Pak Haji. Kita lakukan SPG dulu ya. SPG-nya apa nih yang kira-kira enak? Tadi kan sudah melatih fokus. Kita apa? Apa? Kita berdiri dulu yuk semua. Ambil alih. Semuanya ambil sikap berdiri. Ambil sikap berdiri. Kerjakan. Siap kerjakan. Oke.
Angkat tangan, jangan tangan ya. Angkat tangan kalian di atas. Kalian kan putar-putar. Oke. Kalian jinjit. Oke. Enak gak tuh? Enak banget. Oke. Lenturkan jari kalian. Belengkan kepala kalian ke kanan dan ke kiri. Oke. Sudah mulai enak kan? Lemaskan kaki kalian. Oke, sudah? Enak? Oke. Kalau udah, silakan ambil sikap duduk kembali. Ambil sikap duduk. Kerjakan. Kalau sudah, dari LKPD ini silakan dikumpulkan kembali ya. Ini untuk nanti hasil dari kelompok kalian. Nanti kalian duduknya dikembalikan lagi seperti semula, oke? Silakan. Di kelompok 2, kelompok 4 ya. Kelompok 6. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sudah rapi? Oke. Jangan sampai ada sampah yang tercecer ya semuanya. Oke. Jadi kita udah belajar. Semoga mudah semua ya. Coba saya tanya sekali lagi untuk penutup. Apa kendala yang kalian hadapi dalam permasalahan atau pembelajaran aritmetika ini? Kesusahannya di mana? Ada enggak? Di mana? Silakan diungkapkan. Apa? Mungkin dalam mencerna soal ya. Soalnya karena aritmetik itu erat hubungannya dengan soal cerita, artinya kita harus tetap fokus membaca cerita satu persatu kalimatnya, sehingga kita tahu apa yang ada dalam soal. Kalau kita tahu apa yang ada dalam soal, nanti kita bisa menganalisa apa saja kebutuhannya. Kalau operasi penjumlahan tadi saya lihat itu sudah bisa semua, artinya tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah mencerna kalimat tersebut, apa yang diinginkan oleh soal tersebut, itu kuncinya. Saat kalian sudah mengerti apa yang dimau, maka kalian bisa mengerjakan masalah tersebut. Begitu ya. Tetap semangat untuk depannya, siap? Siap. Kalau gitu kita cukupkan dulu untuk pertemuan ini. Kalau tadi ada yang membuat pantun, berarti masih harus membalas dengan pantun juga ya. Pantunnya kayak gini. Burung cendrawasih dari Papua. Terima kasih dan jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu next time di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.